Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita sama-sama dapat bertatap maya kembali melanjutkan pengajian kita ba'da subuh di mana kita masih membahas mengaji dalam kaitannya dengan mada yajibu alaiki biwalidaiki. Apa yang menjadi kewajibanmu terhadap kedua orang tuamu. Kemarin kita baru masuk kepada poin ketiga. Dan kita sekarang masuk kepada poin berikutnya. Poin keempat, kelima, dan selanjutnya. Nah, Rabi'an, yang keempat. Wa antahrisi daiman ala ridho walidaiki. Dan hendaklah engkau selalu berusaha memelihara ala ridho walidaiki untuk senantiasa mendapatkan ridho kedua orang tuamu. Dengan cara apa? Bi antajtahidi fi mutalaati durusiki. Nah, agar kedua orang tua kita, orang tuamu itu ridho kepada kita, di antaranya tajtahidi fi mutalaati durusiki. Bersungguh-sungguh dalam mempelajari durusiki, pelajaran-pelajaranmu. Wa tadhabi kulla yaumin, dan engkau rajin pergi ke sekolah setiap hari. Ilal madrasati. Ke madrasah, ke sekolah. Wa tuhafidi ala kutubiki, memelihara, menjaga, merawat buku-bukumu, wala malabisiki, pakaianmu, wa jami'i adawatiki, dan seluruh alat-alat peralatan-peralatanmu, pensil, buku, ya, tas, buku pelajaran, dan lain-lain. Wa turattibiha fi mawadi'iha, kemudian merapihkannya di tempat-tempatnya. Wala tugoyiri, dan jangan merubah-rubah. Au tudoyi'i, atau menghilangkan sayan, sesuatu minha, darinya. Tetap terus terpelihara. Ya, baik itu bukunya, pensilnya, tasnya, pakaiannya, apapun yang diberikan oleh kedua orang tua, jangan dirusak, jangan dihilangkan. Ya. Wa anta mali pima pimanjili wa kharijihi. Agar dapat mendapatkan ridho orang tua, itu juga adalah engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Wa khariji, dalam rumah, wa kharijihi, dan juga di luar rumah. Wa kulla syai'in yuparrihuha, dan apapun pekerjaan yang bisa menyebabkan mereka berdua bahagia. Wala tu'di, janganlah menyakiti ahadan, salah seorang, min ikhwatiki, dari teman laki-lakimu, wa akhwatiki, dan juga dari teman-teman perempuanmu. Ya. Au ahadan minal khodimat, atau salah seorang dari pembantu-pembantu dari asisten-asisten rumah tangga. Wala tatakhosomi ba'abanati jironiki, dan juga tidak bertengkar dengan anak-anak perempuan tetanggamu. Au jamilatiki, atau teman-temanmu
fil madrasati di sekolah. Ya. Ini diantaranya yang bisa menyebabkan kamu dapat ridhonya, membahagiakan orang tua, baik ayahmu atau ibumu. Khamisan, yang kelima. Idza talabti min walidaiki syai'an, apabila engkau meminta dari kedua orang tuamu sesuatu, ya, fala tatlubihi amaman nas. Jangan sekali-kali kita memintanya di depan orang, ya. Ngeyel di depan orang. Wa idza lam yu'tiki wa idza lam yu'tiyaki, ya. Apabila beliau berdua belum memberikanmu matlubaki, apa yang kau minta, permintaanmu, paskuti, ya, maka diamlah, li'annahuma, karena mereka berdua, ya, mereka orang tua kita, ayah kita, ibu kita, a'rafu bimasalihikum, lebih mengetahui akan kemaslahatan, lebih mengetahui tentang. Jadi jangan sekali kita itu memaksa meminta. Wahdari, hindarilah, antagdobi, untuk marah, autumahmihmimi, tuhamhimi, ya, atau juga menggerutu, au tu'abbisi wajhaki, atau juga bermuka cemberut, au tulihihi, atau juga mendesak-desak, ya, alaihima, kepada kedua orang tuanya, kepada mereka berdua, pitahsili matlubiki, untuk mencapai atau untuk memaksa mendapatkan apa yang kamu minta, ya. Jadi kalau kira-kira mereka belum bisa memberikanmu, ya jangan marah. Jangan marah, jangan cemberut, ya, jangan ngambek, ya. Kemudian, ya, wa idza jalasti amamahuma, apabila kamu duduk di depan mereka, fa ahsini hayata julusiki, maka perbaikilah, baguskanlah dudukmu. Wala tuadoi rijlan ala rijlin, jangan meletakkan kaki di atas kaki, atau mungkin bahasa kita ini tumpang kaki. Wala tajlisi, dan kamu jangan duduk wahuma qaiman, sedangkan mereka berdua sedang berdiri. Wala tamsi, dan kamu jangan berjalan wahuma waroaki, sedangkan mereka berdua di belakang. Wa idza da'aki, apabila mereka memanggilmu, ahaduhuma, salah seorang dari keduanya, pasri'i, maka bersegeralah, ila ijabatihi, untuk menjawabnya. Wala tatabatoi, dan jangan melambat-lambatkan, autasomami, ya. Jangan juga kita ini selain melambat-lambatkan, apa? Mendahului. Min takaro wala tatabatoi, jangan melambat-lambatkan, au tatasomami, atau pura-pura, ya. Au tasami, atau kamu sombong, tasami, berbuat yang tidak disukai, ya. Jadi
Jangan menangguhkan, jangan berpura-pura seakan tidak mendengarnya. Autas atau bosan, kesel gitu ya. Minta krori dakwati, dari mengulang-ulangnya panggilan. Karena wahdari, dan hindarilah goyatal hadri. Jadi sangat dengan cara sangat untuk tidak melakukan itu. Jadi wahdari antasubi aba ahadin, untuk mengejek, mencela, memaki aba ahadin, sal ayah dari seseorang. Hindarilah, sangat waspadalah, hindarilah apa? Kita tidak mencaci orang tua. Antasubi aba ahadin au ummaha, atau ibunya. Li'alla tasuba walidaiki, agar ya, tidak mencaci, memaki kedua orang tuamu. Fatakuni anti, maka kamu akan menjadi asbaba, sebab bidalika, dalam hal itu. Jadi kalau kamu mencaci orang tua orang lain, maka itu nanti bisa menyebabkan mereka, ya, orang lain itu mencaci kedua orang tua, dan itu penyebabnya adalah kamu, gitu ya. Kalau di antaranya, ya, fatakuni anti sabab bidalika wafil hadis, maka itu dijelaskan di dalam hadis, anak-anakku ya. Minal kabairi, nah, termasuk dosa-dosa besar, termasuk dosa besar itu syatmur rajuli walidai, yaitu mencaci seseorang kedua orang tuanya. Jadi seseorang mencaci kedua orang tuanya, memaki kedua orang tuanya. Qala, ya, wahal yastimur rajulu walidayhi, minal kabairi satmur rajuli walidayhi. Di antara dosa besar itu adalah mencaci seorang kepada orang tuanya. Qalu, maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, ahai Rasulullah, hal yastimur rajulu walidayhi, apakah ada, ya, seseorang yang mencaci kedua orang tuanya? Qala, beliau bersabda, na'am, ya. Ya subuh abar rajuli, nah, seseorang yang mencaci ayah dari ayah orang lain, faya subuh abahu, maka itu sama dengan mencaci dirinya, ayahnya sendiri. Waya subuh ummahu, dan seseorang yang mencaci ibunya, faya subuh ummahu, maka dia mencaci ibunya sendiri. Nah, ini perlu sangat harus kalian hindari, memaki-maki kedua orang tua orang lain. Karena ketika memaki-maki kedua orang tua orang lain, sama halnya kita memaki orang tua kita sendiri. Jadi perhatikan ini, anak-anakku ya. Sadisan, yang keenam. Ida kabirti, Pak, apabila kamu sudah dewasa, sudah gede, sudah besar, pakumi, maka laksanakan, maka kerjakanlah, berusahalah. Apa? Bimusa'adati walidaiki, dengan membahagiakan kedua orang tuamu. Goyata istito'atiki,
seoptimal mungkin, semaksimal mungkin kamu mampu. Imma bimalika, baik dengan hartamu. Idza kana indaki malun, imma bimaliki, ya. Baik dengan hartamu, idza kana indaki malun, jika ada di sisimu, jika kamu punya harta. Wa imma biqada'i hawa ijihima, dan baik juga dengan memenuhi hajat-hajat mereka berdua, ya, hajat mereka. Wal qiyami, dan kamu melaksanakan, ya, mengerjakan biidarati su'unil manjili, ya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan urusan rumah. Kalau kamu sudah besar, tentunya kamu sudah bisa, sudah mampu. Apa saja urusan-urusan rumah itu? Min tobhin, misalnya memasak. Wa tagsili siabin, mencuci pakaian. Wa tandifi qa'atin, membersihkan ruangan, kamar. Wa ghairi dalika, dan lain-lainnya. Wa tani bibirri ummiki, dan berusahalah untuk berbakti kepada ibumu, ya. Aksar, memperhatikan bahwa berbakti kepada ibumu itu aksaro, lebih banyak, min abiki, dari kedua ayahmu. Kenapa? Li'annaha, karena ibumu itu a'damu syafaqatan, paling besarnya rasa kasih sayang. Wa asyaddu minhu, dan paling kerasnya takban, kelelahannya, bitarbiyatiki, dalam hal mendidikmu. Ya. Wa idza mata, apabila meninggal, wafat, ahadul walidaini, salah seorang dari kedua orang tua, au kilahuma, atau kedua-duanya, apa yang harus dilakukan? Fayajibu alal binti, maka wajib bagi anak perempuan antabirrohuma, untuk berbakti kepada keduanya. Jadi meskipun sudah wafat, sudah meninggal, sudah kita tidak punya kedua orang tua, tetap punya kewajiban untuk berbakti. Ya. Dengan cara apa? Bibirri, yaitu dengan cara antabirrohuma, berbakti kepada keduanya, bidu'ai, dengan berdoa. Hafalkan doanya? Bikirli wali walidaya warhamuma kama rabbayani sogiro. Itu adalah salah satu usaha untuk kita berbakti, ya. Wal istighfari, memintakan ampun. Wasodakoti, bersedekah, anhuma, ya, untuk mereka. Wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Wa ihdai sawabidalika, dan pembacaan Al-Qurannya itu dihadiahkan, menghadiahkan pahalanya, ila ruhima, untuk ruh mereka. Ya. Salah satunya misalnya Allahumma ausil sawabama qara'tu, ya, li ruhi abi wa ummi, misalnya Al-Fatihah dan lain sebagainya. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, ya, dijelaskan, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya seseorang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya ala yamin birri abawayya sayun. Apakah masih ada, ya, untuk aku berbakti kepada kedua orang tuaku, abiruhuma bihi ba'da wafatiha, setelah mereka wafat, setelah kewafatan mereka.
Qala, maka Rasulullah menjawab, na'am, ya. Meskipun sudah wafat, kata Rasulullah, masih bisa berbakti kepada kedua orang tua. Na'am. Apa saja? As-salatu alaihima. Salat untuk mereka. Ya, berdua. Wal istighfar, maksudnya bisa saja as-salatu itu ad-du'a. Ya, berdoa untuk keduanya. Wal istighfaru lahuma, bisa saja juga berarti menyolatkan mereka. Wal istighfaru lahuma, memintakan ampun untuk keduanya. Wa in fadu ahdihima, memenuhi janji-janjinya. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan kerabat sadaka apa namanya, sahabat-sahabatnya. Wasilaturrahimi, dan menyambungkan silaturahmi. Allati latu solu, yang tidak sampai, tidak menyambung illa bihima, kecuali dengan mereka. Wa mana infadi ahdihima, dan arti daripada memenuhi janjinya itu imdo'u wasiyatihima, yaitu melaksanakan, mengerjakan wasiat-wasiatnya. Wa ma'ahida, dan apa yang mereka janjikan dengannya qabla mautihima, sebelum mereka wafat. Terakhir, ya. Idza kumti bibirril walidaiki, jika kamu melaksanakan berbakti kepada orang tuamu, apa yang kamu dapat? Nilti ridallahi ta'ala, kamu akan mendapatkan keridhaan Allah. Wasawabahul adim, dan pahalanya yang besar. Paisti, dan niscaya kamu akan hidup saidatan, bahagia, fiddarain, baik di dunia maupun di akhirat. Wafil hadisi, dijelaskan di dalam hadis, ridallah fi ridal walidain, keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan orang tua. Wasuhtullahi, murkanya Allah, fi suhtil walidain, ya, karena sebab murkanya orang tua. Wafil hadisil ahor, dan di dalam hadis yang lain, ya, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua, abdolu minas sholati, lebih utama, minas sholati, dari sholat, was sodakoti, dan sodako, was saumi, dan puasa, wal haji, dan haji, wal umroti, dan umroh, wal jihadi fisabilillah, dan jihad di jalan Allah. Ya. Wasaupa ya birruki, dan niscaya, ya, dengan kita berbakti kepada orang tua, niscaya ya birruki, akan berbakti kepadamu siapa? Auladuki, anak-anakmu, fil mustakbal, di masa yang akan datang. Artinya nanti ketika kamu sudah berumah tangga, maka pasti, ya, anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Kama fil hadis, bagaimana yang disabdakan di dalam hadis, birru abaaku, berbaktilah kalian kepada ayah-ayah kalian, tabirrokum abnaukum, maka niscaya akan berbakti kepada kalian siapa? Anak-anak kalian. Wa amma ukukul walidain, nah ini perhatikan anak-anakku, hindari adapun durhaka kepada kedua orang tua, pamin akbari dunub, ini termasuk dari sebesar-besarnya dosa, ya. Paling besarnya dosa itu adalah diantaranya durhaka kepada orang tua. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabairi, paling besar-besarnya dosa-dosa yang besar, al isyraku billah,
Satu, menyekutukan Allah. Wa uququl walidaini, durhaka kepada orang tua. Wa qala aidan, dan berkata pula, iyyakum wa uquqal walidaini. Ya. Hindarilah, waspadalah, hati-hatilah untuk berdurhaka kepada orang tua. Hindarilah, iyyakum, hendaklah kalian untuk menghindari apa? Durhaka kepada orang tua. Nah, itu perlu kalian waspadai, perlu kalian takut. Ya. Jadi takutlah kalian, iyyakum wal uquqal walidain. Takutlah kalian untuk berdurhaka kepada orang tua. Jadi takutlah kalian untuk durhaka kepada orang tua. Kenapa? Fa inna rihal jannati, maka sesungguhnya wanginya, harumnya surga, yujadu, akan tercium min masiroti alfi amin, dari jarak 1000 tahun perjalanan. Wallahi, demi Allah, la yajiduha, orang tidak akan menemukannya, tidak akan menciumnya. Baunya surga itu yang terciumnya sepanjang perjalanan 1000 tahun itu siapa? Akun, orang yang durhaka kepada orang tua. Wala qati'ur rahimin, dan begitu juga orang yang memutuskan silaturahmi, pemutus hubungan silaturahmi, pemutus hubungan kekeluargaan. Wa qala aidan, dan berkata pula, kata beliau, siapa lagi? Ya. Mal'unun min man aqqa walidayhi. Kata beliau, di antaranya juga akan dilaknat. Siapa yang akan dilaknat? Man aqqa walidayhi, siapa yang berdurhaka kepada orang tuanya. Mal'un itu terkutuk. Mal'unun man aqqa walidayhi, terkutuklah orang yang durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, itulah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan Allah limpahkan karunia keberkahan kepada kita semua, keberkahan untuk kedua orang tua kita, dan kita senantiasa berusaha untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Berusaha semaksimal mungkin, karena itu semua akan terasa oleh kita di dalam kehidupan kita. Berkahnya hidup karena kita berbakti kepada orang tua. Demikian, in ahsana kalami paminallah, wa in asa'a pamindu binafsi, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.